KBS Sulawesi Utara, selamat malam pencinta Pasifik TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa menyapa Anda dalam edisi seperti biasa Selasa dan Kamis malam pukul 20.00 yaitu Dialog Khusus. Dan khusus untuk edisi Kamis 8 Maret tahun 2013 ini kita akan membahas seputaran pemilihan umum yang berkualitas. Kita tahu pemilihan umum adalah salah satu instrumen dari demokrasi. Pasca rejim Soeharto sekitar 3 dekade kita melakukan stagnasi yang namanya demokrasi. Titik baliknya konon kabarnya di tahun 98. Tapi ada persoalan-persoalan selama lebih dari 1 dekade ini kualitasnya seperti apa. Kita tahu bahwa sekarang sudah waktunya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Seperti yang selama ini didengung-dengungkan. Dan kita harus lihat ke depannya seperti apa yang terjadi. Dan kita tahu sistem one man one vote, di mana setiap orang mempunyai suara yang sama, punya hak yang sama, dan bebas memilih wakil rakyatnya, juga pemimpinnya entah di lembaga kepresidenan, di provinsi, dan kabupaten kota. Dan malam ini kami akan membahas secara khusus tentang pemilu yang berkualitas. Narasumber kami malam ini mungkin sudah tidak asing lagi, seorang intelektual muda Sulawesi Utara, tapi dalam hal ini malam ini menjadi sebagai akademisi, Bung Jerry Sambuaga, Master International Affairs. Ya. Jadi sekarang masih mengajar, Bung? Masih mengajar ya. Ya, di kampus di? Saya kebetulan 3 kampus saya mengajar. Ya. Pertama itu di Salman Telangi, Unfrat. Di Manado ya. Di jurusan pemerintahan dan politik. Ya. Lalu kedua yang satu lagi itu di Jakarta, di Pelita Harapan, UPH. Ya. Dan juga FISIP juga, ilmu politik dan hubungan internasional. Ya. Dan yang kedua itu juga di Paramadina, jurusan hubungan internasional juga. Oh iya, ini luar biasa aktivitas ini. Tapi ini master ini terlihat bukan master yang di Indonesia. Seperti kalau Indonesia biasa Master of Science gitu apa. Ini ambil master di mana, Bung? Kebetulan saya S2 itu di New York, Amerika Serikat, mengambil hubungan internasional, konsentrasi kepada politik luar negeri. Tapi induknya politik dan kampusnya di Columbia University. Ya. Ini menarik ini. Malam ini kita membahas, Bung Jerry, tentang pemilu yang berkualitas. Ya. Kalau Anda melihat dari skala 1 sampai 10, pasca reformasi ini, di titik mana kualitas pemilu kita? Ya, memang sedikit sulit ya menilai perkembangan yang sudah terjadi. Minimal dari ekspektasi Anda sebagai seorang akademisi. Kalau ekspektasi mungkin tentunya berharap sejak dibukanya keran demokrasi semenjak 1998 kita berharap itu maksimal. Tapi melihat kondisi yang ada mungkin baru bisa dibilang mungkin di atas 6 lah ya, 6,5, 7 begitu mungkin paling banyak. Kenapa saya katakan begitu? Istilahnya not bad lah not bad, tetapi memang belum maksimal. Karena memang pertama dari segi konsolidasi demokrasi dan proses demokratisasi kita memang belum komplit ya, belum utuh. Lalu kedua masih banyak terjadi masalah-masalah ya, masalah-masalah dalam arti dari segi pengamanan suara, pengambilan suara, surat suara yang memang belum terjangkau dengan baik. Jadi dari segi prosedur teknis dan mekanisme memang belum bisa direalisasi ya dengan maksimal. Kalau dari Anda sebagai seorang akademisi, Anda melihat mungkin ada catatan-catatan khusus. Ya. Salah satu yang memprihatinkan adalah masalah etika politik. Tapi mungkin Anda punya catatan khusus lain. Iya, kalau kita bicara etika politik mungkin banyak juga ya, pengamat juga bilang, teman-teman di media dan banyak juga yang pihak-pihak yang melihat bahwa terjadi fenomena semacam fenomena politisi yang mudah pindah partai politik ya, mungkin itu ya. Itu kalau yang lompat pagar ya. Dan juga mungkin fenomena partai politik yang juga tidak jelas perbedaan antara partai politik yang satu dengan partai politik lain secara garis ideologis ya. Nah, mungkin saya melihat menanggapi hal itu, kita mungkin tidak bisa melihat itu sebagai masalah yang sederhana. Artinya kita tidak hanya menyoroti masalah politisinya juga, tapi kita juga melihat masalah partai politiknya. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang di Indonesia ini menurut saya yang namanya partai politik itu belum memiliki ideologi yang cukup jelas. Artinya membuat para politisi yang ada di partai politik tersebut tidak memiliki keterikatan secara emosional dan secara psikologis dan juga secara ideologis. Jadi mereka tidak begitu kuat keterikatannya dengan partai politik. Mereka hanya melihat partai politik itu sebagai kendaraan saja. Nah, itu yang mungkin catatan juga tadi yang Bang Taufik bilang bahwa ini merupakan masukan yang penting untuk
bagaimana mempersiapkan pemilu yang baik ke depan. Karena salah satu yang kita harus soroti selain dari mekanisme prosedur dan juga kontestan ya, dalam hal ini politisi, tapi kita juga harus menyoroti partai politik yang ada, karena memang polarisasi antara partai politik A, B, C, D itu belum begitu jelas. Ya, ini juga ada catatan yang dari beberapa kalangan, yaitu partai politik seperti mati suri, kecuali sibuk menjelang pemilu, legislatif atau pilpres, pemilihan presiden, atau mungkin pemilu kada. Anda melihat apakah karena ini partai politik dalam hal ini elit politik ini gagal memanage organisasinya, atau memang kadernya yang kurang pembinaan? Iya, mungkin kalau saya lihat di mana-mana partai politik dimanapun ya. Memang tidak semua ya, tapi ada beberapa partai politik yang. Saya rasa memang ketika itu sudah memasuki masa-masa pemilu, pilpres, pilkada atau apapun yang jenisnya itu pemilihan, setiap partai politik saya kira itu juga mengalami masa-masa yang sangat sibuk ya. Dan itu saya yakin tidak hanya ada di Indonesia. Di negara-negara yang demokrasinya maju pun, memang dia sudah mereka-mereka yang masuk di partai politik, dan partai politik itu sendiri juga sibuk mempersiapkan untuk konsolidasi politik. Saya rasa itu hal yang wajar, tetapi yang menjadi tidak wajar adalah ketika mereka-mereka yang menjadi anggota partai politik itu sama sekali melupakan tugas-tugas yang semestinya mereka lakukan. Kan banyak di antara orang-orang partai itu, politisi-politisi itu juga menjabat sebagai jabatan publik. Nah, itu yang juga harus kita tekankan kepada mereka-mereka agar jangan melupakan komitmen yang sudah dipercayakan oleh rakyat ketika mereka menduduki jabatan politik tersebut. Apakah itu sebagai kepala daerah, apakah itu sebagai anggota dewan dan sebagainya. Tetapi kalau dilihat bahwa partai politik sibuk mempersiapkan, saya rasa memang itu konsekuensi ya dari berpolitik dan konsekuensi sebagai anggota partai politik, karena memang tugasnya partai politik itu kan adalah bagaimana untuk merebut kekuasaan melalui pemilu ya, dan mengembalikannya lagi dalam bentuk kebijakan kepada rakyat. Ya, Bung, ini juga ada menarik juga, beberapa pihak melihat ada kecenderungan tren. Ini partai politik yang selama ini ideologi hampir sama, tapi kalau yang berbasis atau dalam tanda petik berbau agama, trennya malah menurun. Nah, ini tapi kita mau bahas nanti, kita tahan dulu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini Dialog Khusus akan kembali. Dan kami juga akan mengundang dialog interaktif di 0431824123 dan 0431825777. Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Sekarang Anda tidak perlu khawatir kalau punya penyakit berat atau penyakit ringan. Telah hadir di Kota Manado, sarana pengobatan tradisional Tiongkok, TCM Sumber Sehat Manado. Sudah lama berpengalaman dan memiliki izin resmi dari pemerintah. TCM Sumber Sehat Manado ditangani langsung oleh Shinsei ahli dari Tiongkok yang sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai konsultan kami. Pengobatan TCM Sumber Sehat menggunakan metode eksklusif yang sangat spesial dengan cara akupunktur, kop, dan ramuan herbal asli dari Tiongkok. Mengobati penyakit tumor, kanker, diabetes, stroke, radang hidung dan tenggorokan, batuk, asma, lever, sakit mah, ginjal, prostat, sirosit, osteoporosis, saraf, epilepsi, kelenjar gondok, mandul, serta penyakit pria dan wanita lainnya. Penyakit diobati dari luar dan dalam tanpa operasi hanya dengan menggunakan radioterapi. Metode yang diterapkan tidak menimbulkan rasa sakit dan efek samping. Hasil pengobatan yang efektif, khasiat langsung terasa. Silahkan konsultasikan penyakit Anda di TCM Sumber Sehat, Jalan Marta Dinata Raya, nomor 43 Manado, dengan telepon 0431 851 482. Hati-hati penipuan. TCM Sumber Sehat tidak pernah ke lapangan untuk jasa akupuntur dan menjual obat-obatan. TCM Sumber Sehat Manado. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara telah dibuka penerimaan Brigadir Polisi tahun angkatan 2013. Penerimaan dimulai tanggal 2 sampai dengan 29 Maret 2013. Syarat-syarat dan pendaftaran secara online melalui website www.penerimaan.polri.go.id. Untuk verifikasi ke Polresta Manado dan jajaran Polda Sulut. Mahabharat,
Setelah sukses di beberapa kota di Indonesia, kini Mahabharat hadir di Kota Manado. Mahabharat pelopor pengobatan tulang dan ambeien tanpa operasi dan dengan menggunakan ramuan herbal dan sistem terapi dalam menyembuhkan penyakit tulang dan ambeien Anda. Bagi Anda yang berusia di atas 40 tahun, berhati-hatilah terhadap penyakit tulang. Mahabharat dapat mengobati penyakit tulang Anda seperti osteoporosis, reumatik, nyeri tulang, flu tulang, saraf terjepit, sakit pinggang, dan keluhan tulang Anda lainnya. Mahabharat juga mengobati ambeien Anda seperti anus berdarah saat BAB, ada benjolan pada anus, panas atau perih saat BAB. Mahabharat menggunakan metode terapi dengan herbal dalam menyembuhkan keluhan Anda. Segera kunjungi pengobatan herbal Mahabharat, Jalan Yosudarso nomor 106, kurang lebih 100 meter setelah Pasar Segar Paldo. Telepon 0821 88 27 8548. Seksi 0431 349 0886. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Khusus. Kami sedang membahas pemilu yang berkualitas bersama seorang akademisi muda, Bung Jerry Sambuaga,